Alhamdulillah Jinora melahirkan ya, tapi kondisi anaknya. Halo Jinora. Halo sayang. Cafing guys, aman ya teman-teman, aman ya Cafing. Ada papa sayang. Ada papa, tenang. Ya, tenang ya. Tenang ya. Dan ini guys, jadi anaknya. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, seperti di judul, di thumbnail, dan posisi gue sekarang ya. Alhamdulillah Jinora melahirkan ya, tapi kondisi anaknya nanti kita lihat ke dalam aja. Oke, nanti kita lihat bareng-bareng ke dalam bagaimana kondisi anaknya. Jadi sebelum kita lihat, gue mau ngasih informasi, penjelasan dan kondisi saat ini ya, situasi saat ini. Pertama, kenapa gue late post atau nggak posting publishnya ngaret atau nggak lama dari tanggal sekarang, tanggal 8. Kenapa? Karena penangkar itu mempunyai kewajiban melaporkan ke BKSDA. Jadi pertama itu gue harus melaporkan dulu ke BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, untuk memberi laporan bahwa ada kelahiran harimau di sini, dan mereka harus BAP dulu, bikin laporan. Setelah clear baru gue boleh publish di YouTube. Jangan sampai BKSDA tahunya bukan dari pihak kita ya. Jangan sampai BKSDA tahu dari YouTube misalkan, atau nggak ada orang lain ngomong jasad kayak gitu, karena nggak etis ya. Karena kewajiban gue itu melaporkan ke BKSDA. Setelah mereka tahu clear sudah BAP, baru gue publish vlognya ke kalian semua. Oke, jadi penjelasannya itu, jadi kemarin tanggal 7 ya, sekarang kan tanggal 8 guys. Kemarin tanggal 7 Februari itu pada pagi hari gua nge-story Jinora. Mungkin kalian yang follow Instagram dan lihat story gue tahu gue nge-story Jinora pagi-pagi, dan udah kelihatan apa ya, aktivitas yang berbeda dari Jinora. Dia udah mulai gigit-gigit kaki belakang dan ngejilatin juga alat kelaminnya, yang feeling gue ini mendekati hari kelahiran. Dan setelah itu gue langsung siap-siap, kandang lahiran ini gue langsung siapin, Jinora pindah ke sini, dan gue story lagi ya. Gue bilang minta doanya teman-teman, Jinora bakal lahiran kayak gitu. Dan setelah itu tanggal 8 paginya, pagi-pagi ya, ini emang karena gue hubungan sama Jinoranya, bondingnya, ikatan batinnya gini banget, bagus banget ya, udah kayak anak sama bapak. Gue tadi pagi tuh gue setengah 6 bangun tiba-tiba, dan tiba-tiba seger gitu, dan dalam otak gue kayak langsung cek Jinora kayak gitu. Gue langsung cek CCTV dan gue nge-capture ya guys, ini buktinya. Gue langsung ngecek Jinora nih ya. Di sini CCTV-nya tanggal 8 bulan 2 jam 5.25.03 tuh ya, today, hari ini ya. Gue langsung capture. Pada saat itu juga mau capture lihat pergerakan Jinora kayaknya mendekati kelahiran. Itu insting dan feeling gue yang kuat, karena hubungan gue sama Jinora bagus juga. Dan alhamdulillah gue mendapatkan semacam apa ya, sinyal atau nggak ilham atau nggak firasat, kurang lebih kayak gitu ya. Karena emang bagus banget hubungan gue sama Jinora. Alhamdulillah gue mendapatkan itu. Biasanya gue nggak pernah guys, kalau misalkan Jinora hamil kelahiran pertama itu gue cuman ngeceknya berkala secara profesional aja, karena ingin tahu, kayak ngecek biasa. Kalau tadi pagi enggak, itu tiba-tiba bangun segar harus ngecek Jinora, itu dalam otak gue kayak gitu. Dan dalam hati gue juga berkata seperti itu ya, kurang lebih. Jadi langsung ngecek, ini Jinora kayaknya mau lahiran hari ini, kurang lebih kayak gitu. Dan tadi pagi gue olahraga bentar, pas habis olahraga sarapan, dan ditelepon sama abah, Jinora melahirkan guys. Jinora melahirkan, dan kondisi anaknya udah, kita langsung lihat ke dalam pelan-pelan. Ntar kameramen masuknya menghadap tembok aja gitu, ngebelakangin Jinora, jangan ngeliatin Jinoranya karena baru ngelahirin, takutnya stres dan lain-lain. Kita masuk pelan-pelan. Emang Jinora itu selalu percaya sama gue ya, selama ini percaya sama gue. Kalau dia butuh bantuan dalam keadaan lemah, dia selalu percaya kalau ada gue doang ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Steril ya guys, harus injek disinfektan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo Jinora. Halo sayang. Bentar guys. Ini guys, lihat Jinora caving-caving. Halo sayang. Kondisinya relax ya guys. Ini ada darah, cuman kayaknya nggak bisa diambil di YouTube. Nggak boleh ngeliatin hal yang terlalu gore, terlalu barbar. Halo Jinora. Halo sayang. Halo. Caving guys, aman ya teman-teman, aman ya caving. Nah, ini mulai. Ada papa sih. Ada papa, tenang. Ya, tenang ya.
Oke guys, kita lihat babynya. Ini ada bekas kelahiran di sini ya guys. Kelahirannya gue udah siapin jerami. Ada alasan kenapa pakai jerami, karena ya begini bedding atau nggak alas untuk harimau lahiran ya. Dari teman-teman di kebun binatang atau enggak penangkar atau enggak orang yang biasa merawat harimau yang sudah berhasil gitu kurang lebih. Dan ini guys, jadi anaknya di dalam handuk hijau ini, anaknya ada 2 ekor. Tapi dulunya nggak selamat guys. Ini kabar yang kurang baik buat gue, buat kalian semua juga. Jadi anaknya nggak berhasil, mereka keduanya meninggal ketika lahir. Jadi lahirnya udah nggak bernyawa gitu, ngerti nggak sih? Jadi gue udah nggak bisa berperan apapun ketika anaknya lahir, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah nggak bernyawa, ya, udah nggak bisa berusaha sama sekali. Inilah sulitnya menangkalkan harimau. Kenapa mereka mau punah? Karena emang susah beranak, anaknya gampang meninggal, rentan banget. Untuk usahanya sebelumnya ya gue kan mempersiapkan semua ini. Jinora dikasih vitamin, dikasih makanan yang bergizi sesuai untuk harimau yang hamil, yang mempunyai kandungan biar anaknya sehat-sehat. Jadi kita lihat anaknya dulunya nggak selamat guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulunya nggak selamat. Yang pertama ini betina kan kata abah ya, ini nggak selamat. Yang kedua jantan, ini perutnya robek dan isi perutnya keluar. Feeling gue emang karena Jinora udah mau makan anaknya, karena anaknya nggak sehat atau enggak bisa dibilang nggak layak hidup alaminya kucing ya. Harimau pun sama, alaminya itu membunuh anaknya dimakan ya, karena emang daripada kesiksa jadi mending anaknya mati, kurang lebih gitu kucingnya. Dan dia mending menyelamatkan anak yang lain yang sehat-sehat daripada maksa anak yang sakit untuk hidup gitu, kurang lebih kayak gitulah. Jadi 2 ekor anaknya nggak selamat guys dua-duanya. Ini yang betina, ini yang jantan. Ini masih belum berubah, posisinya masih di sini. Ini udah kering karena udah jilatin sama Jinora ya, udah jilatin sama Jinora. Jadi ya udah gue drop banget, perasaan campur aduk guys. Ya gimana ya, seperti yang gue bilang di story kemarin, gue tuh deg-degannya tuh gimana ya, deg-degannya tuh antara senang Jinora melahiran gue bakal punya anak harimau dan takutnya begini ya. Ini anak kedua masih belum berhasil, tapi kalau gue lihat ini anaknya udah nggak prematur guys, udah bagus kulitnya ya, udah nggak kayak awal kelahiran. Ini lebih bagus tapi nggak selamat ya. Makanya ntar kita tanya abah ya, kita tanya abah untuk informasinya gimana dari pihak kita, dari pihak Nama Satu Eksotik, dan nanya juga ke pihak lain biar nggak disangka sekongkolan ya. Jadi gue nanya juga ke pihak-pihak lain yang kompeten dan spesialis harimau, kurang lebih kayak gitu. Orang-orang yang udah hebat, bisa berjasa banyak tentang harimau guys. Ntar gue tanya ya. Jadi teman-teman tolong jangan di skip videonya. Yang mau tahu penjelasannya, ceritanya, ikutin terus biar teman-teman paham. Oke? Jadi jangan di skip ya. Ini informasi biar kalian tahu, biar kalian nggak ngejudge tiba-tiba, biar kalian nggak so tahu, biar kalian nggak berdosa. Namanya orang suzon itu berdosa. Tapi kalau kalian sudah nonton video dengan full, silahkan berkomentar apapun, terserah kalian ya. Oke? Karena kita keluar dulu. Gue mau ambil video untuk dikirimin. Pertama itu gue mau kirim ke Dokter Ligaya. Ntar gue jelasin di luar sama ke teman penangkar di South Africa ya. Gue ambil video dulu buat dikirim laporan perkiraan kenapa bisa anaknya mati lagi yang kedua. Tapi menurut gue ini ada perkembangan ya, ada kemajuan. Walaupun mati dulunya tapi anaknya nggak prematur guys. Ini anaknya udah bagus, cuman nggak bertahan aja sayangnya, istirahat. Jadi jujur kalau gue mending meninggal di awal, meninggal pas lahir, dibanding dia bertahan sebentar beberapa hari ke depan terus mati. Itu lebih sakit hati ya. Jadi ya udah, mending dia nggak kesiksa, lahirnya nggak bernyawa udah. Selamat siang Dokter Ligaya. Ini saya harimau beranak lagi 2 ekor. Kurang lebih total masa kandungan itu 90 hari lebih ya dok. Tapi dulunya nggak selamat. Yang satu jantan ini ususnya keluar karena digigit sama induknya. Yang kedua ini betina, dia utuh, bagus dok. Udah nggak prematur, cuman nggak bertahan hidup dok. Tolong masukannya dok, kira-kira kenapa ya. Makasih Dokter Ligaya. Oke guys,
Sekarang kita tanya dulu jagoan kita, Abah Saif Heri. Karena Abah yang pertama kali nemuin anak harimaunya udah lahir. Halo, selamat siang Abah Heri. Siap. Bah, seperti kita tahu, kedua anaknya nggak selamat lagi. Iya. Cuman kalau menurut saya, kalau di sisi positifnya alhamdulillah udah nggak prematur ya, Bah. Betul. Kondisinya udah utuh, cuman nggak selamat. Jadi Abah yang pertama kali nemuin mereka lahir pas gue lagi di luar guys, lagi olahraga. Boleh diceritain sedikit Bah, bagaimana tadi? Mungkin ini kegembiraan sekaligus kesedihan ya. Betul. Karena ini di kelahiran kedua, kegembiraannya program kita memang sudah berhasil sampai ke menjelang kelahiran, dan ini di hari ke-94. Prediksi kita masih di 100 atau 105 hari gitu. Lebih baik daripada sebelumnya ya. Betul. Sebelumnya cuma 70-an. Iya, 70. betul. Cuma 78 hari. kurang ya. Nah, ini udah lebih bagus, anatomi tubuh juga udah berfungsi bagus. Rambut juga udah normal dibanding yang pertama. Pink rambut, banget ya. masih belum ada. Nah, ini memang saya juga tadi istirahat di rumah, kurang enak badan, cuman feeling saya harus ke sini karena ingat Jenora ini hari ke-94, dan ternyata pas saya masuk kandang sudah ada 2 ekor. Yang satu memang sudah dijilatin sama induk, yang satu sepertinya masih baru keluar. Nah, ini saya kira si Jenora insting lebih kuat untuk ke anak ya, dimana si anak yang kedua ini kemungkinan ada faktor lain langsung digigit, nah ususnya terburai. Itu kayak kucing ya pada umumnya. Betul. Teman-teman juga punya kucing, mungkin Betul. anaknya ada yang dimakan, itu bukan karena induknya jahat. Betul. Tapi betul. induknya punya insting, punya firasat anak ini kurang bagus, Betul. orang baik untuk hidup. Betul. Daripada kesiksa, daripada ganggu kucing-kucing sehat lainnya, mending dimakan. Betul. Itu alami ya guys. Betul. Dan kemungkinan ini belum dimakan karena alhamdulillah Jenoranya bisa kita pindah. Nah, kalau kita biarin kemungkinan akan dimakan juga. Oke. Nah, untuk programnya kita memang sudah maksimal ya, dari pemberian nutrisinya, terus suplemennya udah sangat lengkap, dan kita bisa lihat dari anak yang dilahirkan gitu, tidak ada kekurangan apa-apa. Iya benar, anaknya mulus utuh. Mulus utuh. Nah, saya yang di sini yang perlu ditekankan mungkin insting dari Jenora untuk keibuannya masih kurang, ya masih belum dapat. Ya, masih belajar ya Pak? Masih belajar. Dan itu normal. alami. Betul. Nah, ini Bah ada kira-kira kenapa anaknya nggak bertahan, belum ketahuan nih. Kenapa anaknya belum mati gitu? Belum. Otopsi. Kita harus tanya, kalau di otopsi kayaknya udah sangat jelas ya. Iya. Tapi kita harus cari referensi dari lembaga konservasi lain, atau memang yang fokus di harimau, kita bisa tanya-tanya ke pakarnya. Nah, ke pakarnya ya. Betul. Kalau kita kan hanya di lapangan di sini ya. Iya. Di lapangan mereka akan lebih tahu, lebih banyak referensi. Mudah-mudahan kita dapat untuk antisipasi ke depannya, untuk program berikutnya ya supaya berhasil. Oke, berarti program breeding Jenora kedua belum berhasil. Betul. Tapi ada kemajuan. Ada kemajuan. Anaknya udah nggak prematur dan juga utuh ya Bah. Utuh. Cuman ya Jenora masih belajar menjadi induk gitu. Jadi ya udah. Dan Jenora juga sekarang lagi istirahat, relax. Tadi juga ya guys. Kayak gitu berarti recovery berapa lama? Recovery ini untuk 2 hari, 3 hari sampai 5 hari kita kasih vitamin atau antibiotik ya. Nah, nanti untuk program breeding berikutnya minimal di 60 hari lah. Ya. Kecuali kalau ada kebijakan lain, misalnya kita 30 hari kondisi fit mau dicoba, ya boleh kita coba. Kayak kemarin juga dicoba juga nggak berhasil ya. Kita Betul. akhirnya 2 bulan lebih baru Betul. hamil lagi gitu. Betul. Jadi kayak gitu guys, informasi dari Abah. Sekarang saya mau coba tanya kalau tadi Gaya juga Bang, Ya, biar betul. banyak referensi guys, biar harus, informasi betul. kalian juga ke kita juga bagus, ke kalian juga bagus ya. Oke, haturun Bah. Siap. Nuhun pisan, semoga kedepannya kelahiran ketiga berhasil ya. Amin. Gue tuh emang mikirnya mungkin kelahiran ketiga baru berhasil karena satu kedua nggak banyak berharap, tapi maksimal usahanya tetap ya. Tapi nggak banyak berharap karena ya gitu ya Bah, susah ya. Betul, Ibu Admin juga dulu pengalaman Sama, awal gitu ya. sama. Awal-awal itu emang nggak berhasil. Sama. Dari 10 kelahiran hanya berapa yang Oh iya. selamat. Nah, Dari 10 hanya beberapa tuh guys. Makanya harimau itu satu langkah karena anaknya susah betul. berhasil atau nggak survive lah gitu. Oke. Udah, thank you Bah. Siap. Lanjut. Terima kasih. Kalau mau istirahat silakan Bah. Guys, itu penjelasan dari Abah. Jadi begitu apa adanya, kita mah nggak pernah settingan, kita mah nggak pernah ngumpet-ngumpetin, kita belak-belakan ngasih tahu apa adanya karena konten edukasi ya. Susahnya menangkarkan harimau, susahnya mengembangbiakan harimau benggala. Ya, gitu kurang lebih guys.
Abah juga bilang dari 10 kelahiran di kebun binatang itu paling beberapa doang yang berhasil ya. Jadi sekarang gue mau cobain kontak dokter Ligaya. Beliau adalah bisa dibilang ibunya harimau Sumatera di Indonesia. Beliau adalah statbook keeper harimau Sumatera di dunia. Apa itu statbook keeper? Jadi kalau gampang itu bahasanya silsilah keluarga ya. Jadi dokter Ligaya ini yang megang silsilah keluarga harimau Sumatera di seluruh dunia. Jadi beliau tahu harimau si A ini, harimau Sumatera A ini adalah anaknya siapa, adiknya siapa, bapak ibunya siapa, ya anaknya siapa kan, sepupunya siapa, dari mana dapatnya, apakah dari alam, hasil rescue, apakah hasil penangkaran, beliau tahu. Beliau diberi kepercayaan untuk memegang ini, untuk menangani ini semua. Jadi bisa dibilang ibunya harimau Sumatera lah. Semua orang yang berkecimpung di harimau pasti tahu dokter Ligaya di Indonesia ya. Oke guys, sekarang kita harus ngubur dulu, kita nggak bisa ngubur anaknya, kita harus masukin freezer dulu karena ada bukti ke BKSDA ya buat DBAP. Jadi nguburnya harus bareng sama BKSDA ya. Betul. Di kebun binatang juga semua kayak gitu guys, semua kayak gitu. Konservasi sama. Lembaga konservasi semua sama. Oke, jadi sekarang kita masukin plastik dulu, terus ditutup rapat biar bakteri nggak kemana-mana ya. Betul. Kelihatannya kayak tadi saya guys, biasa tadi giniin, tapi ya gimana lagi karena emang kita berkewajiban harus banget untuk taruh di freezer sambil menunggu BKSDA hadir di sini ya, untuk kumpul barang-barang sebagai tanda bukti bahwa anaknya benar-benar mati. Dan juga BKSDA melakukan hal ini karena untuk menghindari kecurangan atau enggak hal-hal yang tidak diinginkan gitu guys. Oke. Takutnya ada yang iseng oknum kayak bilangnya anaknya mati ya. Anaknya mati di mana? Ada dikubur Pak, dikubur padahal anaknya dijual. Bisa terjadi di kebun binatang gitu Pak ya. Betul. Nah, itu menghindari kayak gitu guys ya BKSDA tuh. Jadi kalau ada buktinya kita ngumpul bareng-bareng ya itu juga. Satu lagi. Ntar yang ini yang usus terburai apa? Terburai ya? Terburai. Usus terburai di sensor ya guys, nggak boleh YouTube terlalu gore, terlalu barbar. Pokoknya mungkin kalian nggak akan lihat di YouTube gimana kondisi yang satu lagi, cuman ya gue gambarin aja kayak gitu. Sambil nunggu balasan dari dokter Ligaya, ada teman gue penangkar dari Afrika, untuk kita lihat komennya, masukannya tentang anak harimau ini. Kita lagi masukin dulu ke freezer guys ya. Jadi taruh sini biar aman. Udah. Tinggal tunggu dulu kabar dari rekan-rekan gue mengenai anaknya Esa Jinora. Ditunggu guys. Gue mau konsultasi atau nanya pendapat sama temen gue di Afrika ya. Ini orang ngerawat banyak satwa liar di Afrika seperti singa, hyena, cheetah, terus juga meerkat, karakal, zerval, dan lain-lain, banyak banget. Dan juga satwa-satwa di luar Afrika seperti harimau dan kucing-kucing besar lainnya guys. Leopard juga iya, dia juga ngerawat. Jadi pengalamannya banyak ya. Kalau kalian nonton konten gue yang masuk kandang singa 3 ekor dan itu ada ibu-ibu. Nah ini anaknya, konten ini nih, gambar ini nih. Nah ini anaknya. Yang gue mau tanya itu anak dari si ibu ini. Ya kan kebayang jagonya kan. Itu aja ibu-ibu aja udah bisa masuk kandang singa 3 ekor remaja loh ya. Ibu-ibu kayak gitu hebat banget. Nah ini anaknya juga jago ya, nggak kalah jago. Nah sekarang dia ngirim voice note karena kalau misalkan love phone itu perbedaan waktunya sama South Africa lumayan jauh. Karena waktunya susah ketemu yang pas, jadi dia ngirim voice note aja guys. Oke guys, yuk kita dengerin ya penjelasan dari teman gue yang di Afrika nih, yang rawat banyak binatang, tentang kelahiran anak Jinora Esa. Hi Halshad, I just want to say I'm very sorry about the death of the 2 tiger cubs. I am no vet, so I cannot give you scientific proof or facts. I can only tell you what I think from what I've seen. Firstly, I know it is nothing you have done wrong. You take only the best of care of your animals.
tiger cubs are born dead, usually it is, if it happens more than one time, usually it is because there is an incompatibility in the DNA of the male and the female tiger. If it was a human, we would call it a blue baby because the blood do not mix. But with tigers, it's just incompatibility. So my suggestion would be that you use a different male, and I suggest that you speak to the vet that I have given you, the number that I've given you of the vet in Indonesia. He will be able to help you. Also, it is normal for any animal, not just a tiger, to eat babies that are born dead or that are sick or that something is wrong with. In nature, they would eat the babies to reabsorb the calcium that the baby took out of their bodies. So it is not that the mother is a bad mother, it is only that she is doing what nature told her to do. Oke guys, itu penjelasannya. Jadi intinya dia turut berduka atas kematian 2 anak Jinora ya. Dia juga kenal sama dokter hewan Indonesia, ngasih rekomendasi, dan dia emang bukan dokter jadi nggak bisa ngasih secara saintifik gitu ya, secara sains gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman dia sebagai yang merawat satwa liar di sana. Oke? Dia cuma bisa ngasih komentar dan masukan dari apa yang dia lihat ya dan pemikiran dia ya. Pertama dia bilang gak ada yang salah dari gue ya. Jadi kata dia, gue udah memberikan terbaik buat satwa-satwa gue, dan cuman beberapa orang yang bikin kandang harimau sebagus itu gitu atau nggak seluas itu. Dan kata dia kalau harimau beranak itu, anaknya mati itu biasanya terjadi lebih dari 1 kali ya katanya guys. Dan tebakan dia sama kayak dokter Riga ya, ada kemungkinan nggak kecocokan Ehsan sama Jinora. Jadi darahnya itu nggak nyampur atau nggak cocok lah, kurang lebih kayak gitu guys. Terus saran dia coba sama jantan lain, sedangkan gue di sini jantan cuma 1 guys ya. Dan ntar kita mau ngetes darah Ehsan Jinora untuk tes DNA-nya. Dan Jinora makan anaknya itu katanya bukan karena Jinora bad, jahat gitu ya, tapi emang itu secara alami terjadi ya. Dan itu bertujuan untuk menyerap kalsium juga, menyerap vitamin mungkin ya untuk ke Jinora lagi, karena itu anaknya mati. Daripada mubazir mungkin dimakan untuk ngembaliin vitamin Jinora kayak gitu. Jadi itu dari temen gue yang di Afrika, tapi kan kita nggak tahu, belum ada bukti saintifiknya. Makanya ntar gue mau tes darah dulu untuk Ehsan Jinora, semoga hasilnya mereka kompatibel dan bisa dikawinkan kembali guys. Gitu ribet ya, susah banget ya ngawinin harimau ya, emang gitu perjuangannya nggak mudah guys. Makanya gue sangat berhati-hati dan butuh orang-orang berpengalaman, profesional, kompeten di bidangnya untuk membantu penangkaran di sini guys ya. Maupun yang in-house maupun yang nggak kerja bareng gue, tapi gue bisa call mereka, bisa hubungi mereka ketika gue membutuhkan gitu, dan membayar jasanya guys gitu. Halo dokter. Halo, selamat siang. Saya Siang, panggil nama aja boleh ya? Boleh banget dok, boleh. Ya, apa? Itu lahirnya hari ini bukan? Iya tadi pagi dok. Ya sayang sekali ya. Iya dok. Oke, jadi pertanyaan saya pertama si Sonora, siapa? Jinora. Si Nora. Iya. Ya udah kedua kali kan lahir kan? Betul dok. Sekarang umurnya berapa dia? Ke Desember kemarin itu 5 tahun dok. Oke, waktu dia melahirkan pertama setahun yang lalu kah? Sorry 6 tahun. Iya, yang terakhir ngelahirin itu Juli 2021 ngelahirinnya. 21 Iya. ngelahirin. Lantas dia hamil lagi sekarang Februari, ya nggak apa-apa sih, karena mereka memang cuma ini 109 kan, tapi udah berapa, 98 hari kan katanya buntingnya. 94 hari dok, kata dokter yang di sini. Oh, benar-benar kelihatan nggak? Maksudnya kalau dilihat dari anaknya sih udah jadi ya, maksudnya udah siap lahir gitu istilahnya. Oke, boleh saya tahu yang pertama dulu kenapa matinya?
Begitu lahir udah nggak bernyawa dok. Begitu lahir sudah tidak bernyawa. Jadi nggak sempat Oke. bernafas sama sekali. Jadi kita nggak pernah ngelihat dia hidup gitu dok. Oke, taunya gitu gimana waktu itu? Karena kan Ditungguin, dipantau, betul dok. Jadi dipantau begitu taunya pakai apa? ada CCTV dok. Oh. Halo dokter, putus-putus dok. Darurat sinyal guys di sini tuh. Kayak di goa. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Iya, tabrakan. Coba telepon lagi sama kita guys. Karena gue yang butuh, harusnya gue yang telepon sih. Biar saya yang tel dok. Oh ini. Halo dokter. Oke, ini biasa kan ya? Iya. Jadi biasa. Oke, jadi kalau yang dokter lihat ya, biar saya lihat. Kalau dilihat dari umur, si induk udah oke. Lihat dari anak yang lahir, saya nggak tahu yang pertama ya kan waktu itu nggak lihat. Ini kalau yang lihat kedua, nah udah cukup bulan. Nah sekarang pertanyaannya kenapa masih bisa mati gitu kan? Betul dok. Oke, jadi kalau yang dokter tahu ya, yang ini pengalaman ya, jadi maksudnya lihat beberapa ekor juga. Pertama yang makanya saya tanya, waktu dia melahirkan, apakah benar-benar tertutup, jadi dia nggak lihat orang sama sekali, cuma CCTV. Jawabannya apa? Iya betul dok. Jadi kita udah siapin dendrum yang tertutup, ditutupin juga semuanya. Jadi dia ngeliat orang di kelahiran dia itu nggak lihat orang. Orangnya ngelihatnya ketika anaknya sudah keluar dua-duanya dok. Oke, jadi artinya stres karena manusia hilang ya? Iya betul. Itu kan faktor soalnya. Mm-mm. Oke, nah lantas waktu lahir, nah ini ya kalau saya lihat gambar yang satu kan mesti dilihat kalau kucing juga kan, anjing ya itu apa, tali pusernya itu kan dia potong ya, Iya. oke, induknya gigit. Mm-mm. Nah kayaknya itu kalau yang jantan kayaknya kedalaman tuh gigitnya atau terlalu ini sampai ketarik jadinya. Oh mungkin induknya masih belajar juga ya dok ya? Itu dia kuncinya. Oh. Jadi saya pernah lihat ada indukan yang sampai 2 kali, 3 kali begitu terus. Di sini memang poinnya bahwa induk harus belajar. Oke, induknya harus belajar ya? Iya, nah yang pertama dulu mungkin kasusnya juga begitu. Jadi waktu memotong tali pusarnya gitu ya, nah dulu ada tuh terlalu pendek sehingga malah ngerobek kulit apa pusar yang ada di kulitnya sampai terbuka kan. Iya dok. Nah pada saat terbuka begitu kan rentan terhadap infeksi. Kalau udah infeksi anaknya mati gitu kan. Iya dok. Nah itu juga faktor. Oke. Nah kalau yang betina tadi saya nggak tahu puting apa pusernya gimana gitu, mungkin dia ininya ngegigitnya bagus, tapi kan pertanyaannya loh kenapa sampai nggak bernapas gitu. Jadi kalau menurut informasi dokter di sini yang ngelihat, yang memantau, begitu dilihat itu dok, kan udah ada 2 anak yang lahir dok ya. Ya. Anak kan pertama itu udah mati, kondisinya udah kering, berarti udah dijilatin, tapi kondisi badannya utuh dok, nggak ada cacat, nggak prematur, normal. Nah anak kedua ini yang ususnya keluar itu masih basah, berarti baru lahir anak keduanya dok. Gitu. Iya, bisa juga artinya induknya juga rada panik atau gimana gitu ya. Nah ini yang saya masih mesti cari. Saya coba tadi juga cari-cari informasi stillbirths kan namanya. Jadi kelahiran melahirkan dengan anak yang mati itu penyebabnya apa. Nah itu yang saya belum dapat juga di harimau. Oke dok. Jadi kalau saya melihatnya pertama ya induknya juga masih belajar mungkin ya. Tapi kalau tadi Anda katakan bahwa faktor yang mempengaruhi stres dalam kelahiran sudah dikurangi, mestinya cukup oke. Iya. Nah tapi biasanya kan memang perilakunya kalau ada yang lahir dia langsung ngejilatin. Memang kalau anaknya hidup dia kan langsung bergerak ya. Iya. Nah kalau ada trace daripada itu bahwa memang sudah mati, artinya dia stillbirth. Jadi artinya memang lahir mati. Nah itu yang mesti kita pikirin kenapa gitu loh. Iya betul dok. Nah sedikit informasi dok, kalau yang kelahiran pertama itu yang di bulan Juli 2021 itu kan 2 anak dok. Yang satu anaknya stillbirth itu lahir udah keadaan tidak bernyawa. Yang kedua lahir tapi cuma bertahan sehari karena prematur dok. Itu kulitnya masih tipis banget, masih warna pink gitu. Jadi nggak bertahan. Dan anak-anaknya juga itu yang bertahan itu kakinya sobek hampir setengah sampai paha karena induknya mau ngegendong cuman masih belajar mungkin dok ya. Jadi dia gigitnya kakinya malah digantung. Nah itu. Jadi di sini kita belajar kan bahwa hewan pun perlu belajar gitu.
Itu satu. Nah, jadi kita tahu yang pertama itu karena prematur, tapi yang kedua ya ini udah oke, tapi ya tetap masih belajar juga nih, masih belum sukses ya. Iya. Gitu. Iya dok, berarti kalau misalkan kelahiran kedua ini masih belum berhasil, apakah itu harus dicek atau emang alaminya begitu dok? Kalau menurut saya ya kalau udah kedua mah penting dicek deh. Karena bukan apa, nanti kalau Anda bikin lagi nih misalnya, jadi lagi, begini lagi, ya secara emosional kan juga nggak bagus ya buat kita. Betul dok, saya bentar lagi kena mental illness ini dok, stres ini. Hah? Sebentar Iya, lagi Dok. kena mental illness dok, stres. Betul. Nah ini dok, untuk teman-teman kalau yang di YouTube, mungkin dokter apa yang mau disampaikan dok mengenai kejadian ini dok? Ya, jadi mungkin ini yang saya bilang ya ini namanya juga bukan mengada-ngada ya. Jadi ya Anda juga mungkin perlu ngasih tahu bahwa pertama tadi yang saya katakan kan bahwa memang kalau di captivity di Penangkaran ya? tangkap ya sebenarnya captivity bukan penangkaran ya, Iya sih. captivity itu di luar habitatnya. Di luar habitat, ex itu ibu ya dokter? X itu ya memang bahwa si pertama betina dia kan si Sonora juga kelahiran X itu ya. Betul. Ya memang ada beberapa paper yang mengatakan ada beberapa sifat-sifat alami juga bisa menurun katanya. Jadi makanya nggak disarankan yang udah di ini keluar ke alam. Iya. Gitu ya, jangan biarkan. Iya. Itu fakta udah ada. Nah yang kedua jadi kemungkinannya sifat keibuan atau ya sifat keibuan tuh sebenarnya diturunkan instinktif. Tapi ya tadi kan ternyata masih ada yang prematurnya. Kalau prematur mungkin juga ya mesti cari tahu lagi kenapa sampai prematur. Dulu kan kita nggak bahas banyak tentang ini ya gitu. Iya dok. Tapi oke lah, katakanlah yang penting kalau secara reproduktif bisa ada anak berarti berhasil antara si jantan di betina. Betul dok. Yang nggak berhasil anak tidak hidup, gitu kan? Iya dok. Oke, Betul. jadi kita bisa sorot dari kalau segi jantannya oke, berarti segi betinanya aja nih. Dia juga secara reproduktif oke, tapi mungkin sifat keibuannya yang harus lebih ditinggikan. Oh, oke dok. Sifat Ya, untuk kalau bilang keibuannya itu bisa juga ya kalau prematur itu ya faktor luar ya yang menyebabkan ya. Tapi kalau kayak tadi, oke udah deket waktu, anaknya udah oke gitu ya. Tapi ternyata dia waktu motong umbilikalnya juga masih belum pinter gitu kan. Seperti yang awal mindahin anak aja belum pinter gitu. Iya, masih belajar Nah, juga itu dok ya. Itu sifat keibuan namanya. Iya betul dok. Tapi kan yang Jadi, kalau itu kan kalau misalkan anaknya hidup, misalkan bertahan, mungkin mati karena jinoranya belum bisa ngerawat anaknya. Tapi kan tadi ini yang kita tangani kasusnya itu still dead dok ya, yang begitu lahir udah nggak bernyawa yang gitu. namanya stillbirth. Stillbirth, Jadi, oh ya. Jadi birth lahir still itu udah nggak bergerak. Iya. Kayak gitu. Iya, nah itu yang Betul, mesti betul. dilihat dilanjut memang ya bisa saja anaknya kalau memang mau ini apakah itu sebab bakteri atau apa ya kalau mau diperiksakan juga fetusnya bisa aja sih ya itu ya dokter sendiri karena nggak nanganin kasus-kasus seperti ini setiap hari ya jadi di otak juga nggak nempel semua tuh Iya. tapi Dok. mesti di trace itu pasti ada sih penjelasannya. Siap. Oke, berarti Jadi yang itu kali mesti kasih tahunya sambil istilahnya ya katakan bahwa Anda sudah secara penyiapan den apa segala macamnya sih sudah mengikuti standar gitu. Tapi ini dari faktor individunya. iya hewan. itu di luar kemampuan kita ya dok ya berarti. Betul. Kalau begitu Anda nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi Iya. paling kurang sekarang kita sudah tahu sangat berhati-hati kan. Memang pengen banget sih punya turunannya mereka, tapi kita perlu lihat kemungkinan kan. Nah ini juga maksudnya salah satu way out-nya bilang bahwa ya oke, kita kasih aja kesempatan satu kali lagi sama Sonora, mungkin ini dia bisa baik. Kalau memang enggak, ya memang ya faktor-faktor yang kita prediksi itu ada sama dia gitu kan. Jadi ya kali cariin betina lain buat si jantan. Iya, mungkin nggak cocok dok ya, bisa jadi ya kayak gitu ya. Iya nggak cocok gennya ya. Iya, genetik ya, betul. Itu. Baik Jadi dok. ini pembelajaran banget kan. Betul dok, ini edukasi buat teman-teman. Makasih banyak loh dok, makasih banyak loh. Untuk saya juga informasi yang sangat berharga buat teman-teman juga biar tahu semua gitu loh. Jadi ternyata captive breeding buat harimau itu nggak gampang ya dok, ya nggak sesimpel itu dok ya.
ya semulus-mulus gitu. Iya. Jadi memang ya itu yang kita pelajari di captivity. Jadi perkawinan antar individu itu ya ada saja hal-hal yang bisa juga menjadi kendala. Ya nggak usah di hewan ya, di orang aja ada ya. Betul dok ya. Orang juga masih ada kesulitan ya, mungkin ada yang ada yang susah punya anak, ada yang kayak gimana gitu dok ya. Sama ya. Seperti itu, sama. Anda pasti ditunggu-tunggu kan di YouTube-nya. Betul dok. Iya makanya. Siap kalau kayak gitu dok. Makasih banyak ya dok. Baik dok, makasih banyak dokter. Oke ya. Sehat-sehat dok ya. Sama-sama ya. Kalau ada waktu lagi di Bandung main kesini dok, main lagi dok. Ya, saya masih takut udah ini PKL level 3 loh Bandung. Iya betul sih lagi nggak kondusif ya dok ya. Stay safe ya. Tahu ya. Siap. Stay safe dok ya. Makasih banyak dokter. Ya, selamat siang, bye. Nah, gitu guys. Jadi kata dokter Ligaya juga faktornya banyak ya, nggak bisa dipastikan. Bisa emang karena Jindora belum siap jadi ibu, maksudnya masih belajar gitu ya, masih belajar jadi ibu, atau juga kita harus mencari tahu stillbirth ini kenapa ada di Jindora. Still itu kan diam, birth itu lahir, jadi lahir dia mati gitu maksudnya guys, gitu kan. Jadi sekali lagi ini adalah di luar kemampuan kita. Dokter Ligaya pun ngomong kayak gitu, ini semua di luar kemampuan kita guys. Gue udah berusaha, dokter juga ngomong standarnya udah sesuai, dendrum segala rupa udah. Gue pantau di CCTV. Abah tadi datangnya setelah Jindora lahir, oke? Jadi ya udah begitu. Nggak ada faktor stres di Jindora. Gue juga story liat Jindora caving, nggak stres, bukan roar, bukan growling, tapi caving ya guys, oke? Tadi juga teman-teman masuk juga Jindora caving karena ada gue ya. Jadi ya udah sampai situ aja. Semoga kedepannya kita bisa berhasil ya. Kita nggak pernah tahu karena emang nggak semulus itu, kata dokter juga nggak semudah itu. Gue berusaha semaksimal mungkin dengan bantuan para spesialisnya ya, para ahlinya, pakar-pakarnya ya, semuanya yang berpengalaman, yang sudah berpendidikan juga, untuk bisa menangkarkan harimau, karena nggak gampang nih guys. Aduh, pusing banget, mental illness lama-lama gue. Di sisi lain teman-teman Afrika juga ini lagi cari tahu kenapa terjadi ya. Gue pengen tahu, cuman setahu gue mereka juga nggak semudah itu untuk menangkarkan, pasti ada yang mati lah, apalah gitu ya. Jadi totalnya tuh SN Jindora pernah punya anak 4, yang pernah hidup cuma 1, yang 3 itu innalillahi ya. Oke guys, sampai situ vlognya. Mohon maaf untuk segalanya, itu di luar kemampuan kita semua, di luar kemampuan manusia. Kelahiran dan kematian di tangan Tuhan. Kita yang berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau takdir berkata lain gimana lagi gitu ya. Sama kayak mungkin manusia maaf yang susah punya anak kayak gitu juga kan, gimana gitu, itu kan di luar kemampuan kita berusaha, tapi kalau Tuhan belum memberikan rezeki gimana lagi ya. Yang penting gue udah berusaha, gue udah bareng sama tim ahli, sama spesialis, enggak gue sendiri ya. Gue juga semua udah dipersiapkan sesuai perhitungan, tapi kalau misalkan takdir berkata lain, sekali lagi ya udah gitu lagi. I'm sorry for this bad news. Gue juga pasti drop lah, ini gimana lagi, tapi harus kuat. Kata dokter juga nggak baik untuk kesehatan mental. Ya emang iya sih, tapi gimana lagi guys, itu perjuangan ya. Perjuangan itu nggak cuman waktu, nggak cuman duit, nggak cuman tenaga usaha, nggak, tapi juga hati. Karena kalau misalkan kayak gini, hati juga capek, otak capek, segala rupa capek, semua jadi ambiar gitu. Oke guys, sekali lagi thank you udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue, channel edukatif ya, dengan para spesialisnya, pakarnya, yang apa adanya gue sampeinnya. Jadi nggak ada dusta di antara kita guys ya, biar kalian tahu dunia satwa liar tuh kayak gini loh, ternyata sulit loh guys, nggak segampang itu. Oke? Dan sekali lagi gue minta jangan skip durasi ini ya, video-video ini ya, karena ini biar kalian nggak salah paham, dan ini edukasi juga buat kalian. Oke? Susahnya merawat satwa liar. See you next video teman-teman. Bye bye.